warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Tata Rudi Harnata, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cirebon. Saat ini saya berada di ruang kepala sekolah SMA Negeri 1 Ciwaringin. Saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak Dr. Andes Haji Suyanto, dalam satu tema wawancara, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana lengkapnya wawancara ini? Selengkapnya akan kita ikuti bersama dalam wawancara dengan beliau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Haji. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, syukur kalau Pak Haji dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak jika saya mengganggu aktivitas Bapak, dan mohon kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan saya, dengan calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Saya mendapatkan tugas tentang demonstrasi kontekstual dengan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA 1 ini dengan tema yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pak Haji, kalau boleh tahu, ini tahun beberapa Bapak memimpin sebagai kepala sekolah? Baik ya, Pak. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk saya pribadi mendapatkan amanah dan dinas pendidikan untuk memimpin di SMA ini. Kalau tidak salah sejak 6 Desember Pak 2021, alhamdulillah kalau dihitung dengan waktu ya, itu kurang lebih 2 tahun berjalan sekarang. Baik Pak, luar biasa Pak, dengan waktu 3 tahun terlihat progres kemajuan baik dari sarana fisik maupun perkembangan sumber daya manusia yang ada di SMA 1 Ciwaringin. Mungkin telah Bapak bawa ke langkah-langkah yang lebih maju. Kiranya Bapak berkenan, saya akan meminta Bapak sharing pengalaman kepada saya sebagai seorang pemimpin, untuk Bapak banyak pengalaman terutama dalam hal membuat keputusan Bapak. Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Mohon kiranya Bapak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi berkaitan dengan dilema etika dan tuntutan moral? Artinya mungkin Bapak pernah terjebak dalam hal memutuskan 2 hal yang benar, tapi Bapak harus memilih. Kemudian ada juga yang benar dan salah, begitu yang harus Bapak juga tentukan keputusan itu. Bagaimana Bapak melihat ini? Terima kasih Pak. Tadi dilema etika itu sangat kompleks. Artinya begini, kita di sebuah satuan pendidikan, saya kira yang perlu dikembangkan di sini adalah memotret terlebih dahulu Pak di lingkungan kita di satuan pendidikan itu, bagaimana untuk mengeksplorasi daripada potensi aset Pak, potensi aset yang ada di satuan pendidikan. Itu yang pertama kali kita lakukan. Jadi memotret keadaan yang ada. Kalau tidak salah di sini ada 7 ya modal kita yang aset di lingkungan pendidikan, baik itu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal lingkungan, juga modal fisik, dan yang terpenting pada dasarnya tadi yang berkaitan dengan dilema etika itu adalah modal manusianya, modal manusianya. Alhamdulillah di SMN 1 Ciwaringin modal manusianya atau aset daripada
sivitas akademik di SMN 1 Ciwaring ini sangat-sangat hebat sekali, sangat mumpuni. Terbukti untuk Bapak Ibu guru di SMN 1 Ciwaring ini mampu untuk bekerja dengan maksimal. Terbukti kalau tidak salah dari potensi aset yang ada di SMN 1 Ciwaring ini mampu lulus untuk UKG di tahun 2015 seluruhnya Pak, lulusnya itu UKG ya, kompetensi guru itu Pak 2015 itu mampu melewati fase itu, dan ini kompetensinya sangat-sangat hebat sekali. Maka dari itu perlu diketahui hal yang tadi apa yang disampaikan Pak Kata mengenai dilema etika ini sebetulnya ada dua-duanya, kalau tidak salah ada dua. Nah, di mana kita mengidentifikasikan kasus-kasus yang ada di SMN 1 Ciwaring ini, kita perlu satu jawaban yang yaitu bila kasus ini kita memiliki dua pilihan yang sama benar, maka apa yang akan kita lakukan? Jadi ini studi kasus tadi yang pertama kita ini bagaimana mengidentifikasikan dari kasus ini. Kita perlu memilih dan memilah yang dari kasus ini. Dan yang kedua, kita mengambil sebuah keputusan untuk kasus itu dengan apa namanya tadi, melihat situasi dan kondisi. Bahwa saya harus memilih antara benar dan salah. Dan ini merupakan satu tuntutan moral ya, jadi muncul dari hati kita ini. Saya kira kasus-kasus yang ada untuk itu tadi tidak ada benar dan salah ya. Semuanya kita terus untuk menuju ke arah yang baik. Itu ya. Jadi ada dua hal tadi, di mana bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama benar atau salah, maka saya mengidentifikasikan kasus. Contoh yang konkret misalkan seperti ini kasus. Bagi peserta didik ya, di satu hari, jadi mulai berjalan ya. Di satu hari kita ini, contoh misalkan di hari Senin ini ada dua kejadian yang sama-sama harus kita putuskan. Misalkan ada pagar sekolah, contoh aja yang konkret ya, pagar sekolah yang kebetulan kena angin menimpa ke sawah. Hal yang kedua juga ada, ternyata satu kelas yang kebetulan di jam pertama itu Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu belum hadir di kelas. Hanya apa yang harus dilakukan? Seandainya suatu saat Pak Tata menjadi seorang pemimpin ya, manajerial di sekolah, yang harus didahulukan itu yang benar untuk menyelesaikan lagi. Apakah kita menyelesaikan pagar yang kebutuhan sawah, ya kan? Atau menyelesaikan dulu untuk pembelajaran. Nah ini dilema-dilema etika kita yang seperti itu. Jadi yang diberikan karena kita di satuan pendidikan, maka yang harus didahulukan adalah itu tadi bagaimana memotivasi Bapak Ibu guru di kelas, dan wajib kita untuk memberikan yang maksimal kepada peserta didik untuk KTM yang biasa contohnya sangat rasional dan update gitu, mungkin pengalaman yang setelah didapatkan. Kemudian tadi yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, tentu untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang benar tadi sama-sama mendukung nilai kebajikan gitu. Jadi dua kasus ini sama-sama mendukung nilai kebajikan. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sulit dijawab ya, tapi harus kita lakukan. Bila sebuah kasus itu memiliki dua pilihan yang sama benar, maka sebelum mengambil keputusan ini harus dengan pertimbangan yang karena kita tetap mempertimbangkan dengan keputusan suara bertanya. Kita munculkan di sini demokrasi. Dan ini bukan keputusan perorangan, tetapi keputusan yang
kolektivitas dari, dan kita memprioritaskan jelas sekali karena kita yang dihadapi ini bukan benda mati Pak, bukan benda mati. Walaupun ya kalau di kantor ya kita dihadapi kertas, dihadapi dengan komputer, ditinggalkan tidak apa-apa Pak. Tapi kita yang dihadapkan di sini adalah peserta didik. Nah ini jelas kita bagaimana untuk memprioritaskan keputusan tadi yang mendukung kepentingan dari kita peserta didik atau murid. Dan materi yang diambil baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. SMA 1 Siwaringin berupaya maksimal dalam arti untuk memotivasi yang menjadikan peserta didik yang terbaik itu perlu adanya harus adanya sebuah rencana kegiatan yang termaktub di mana nanti suatu saat Pak menjadi seorang manajer di sebuah sekolah kan, itu kita buat dulu RJM ya, rencana jangka menengah. Yang mana rencana jangka menengah itu semuanya harus diprioritaskan untuk anak 4 tahun. Nah dari RJM tadi maka dipilah-pilah lagi menjadi RKM, rencana jangka pendek yaitu jangka tahunan RKT, dan nanti dibuatkan RKS sekolah itu nanti 1 tahun. Dan ini pure harus ke peserta didik. Jadi karena yang dihadapi di satuan pendidikan ini bukan coba ya bagaimana kita, dan terbukti alhamdulillah kita di SMA 1 Siwaringin, saya ingat betul, saya 6 Desember 2021 mendapatkan amanah tugas di SMA 1 Siwaringin ini. Ingat betul ada jumlah peserta didik yang ada 641 dan terdiri dari 24 program. Alhamdulillah kita di tahun 2020 sekarang, tahun yang ketiga sekarang ini, SMA 1 Siwaringin mampu untuk animo dari masyarakat sangat tinggi sekali. Dari 641 jumlah peserta didik kita ini sekarang di 2024 2025 itu berjumlah 1056 kalau tidak salah di Dapodik, dan ini ada 30. Nah ini tentunya bukan lagi kerja kepala sekolah ya, ini kerja tim ya, dari asek, guru sampai itu Pak. Kalau jawab terlalu panjang cukuplah segitu. Kalau biasa Pak Haji, siap. Setelah melangkah dengan kegiatan yang terprogram, terukur dan terarah, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk memberikan keputusan terbaik kepada dan pelayanan prima kepada peserta didik, dan keputusannya itu dengan langkah-langkah apa Pak yang dilakukan yang terbaik? Oke, langkah kita untuk mengambil sebuah keputusan. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Ini kalau kita mengambil sebuah keputusan tidak tahu permasalahan ya sama saja dengan ini. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasikan masalah. Setelah kita tahu titik permasalahan ada, hal yang kedua yang karena keputusan bukan keputusan pribadi ya, dari seorang manajer, tetapi keputusan kolektif dari satuan pendidikan, maka dari identifikasi masalah tadi, hal yang kedua yang kami lakukan adalah membuat sebuah studi kasus yang kita sebut dengan diskusi, mengambil studi kasus baik itu dalam tim pengembang, OKASEK, dan pihak-pihak yang lain yang terkait. Ini sebuah hal yang terbaik menurut kami ya. Menurut saya untuk pengambilan keputusan itu bukan keputusan yang pribadi ya, tapi keputusan kolektif. Jadi yang pertama tadi kita mengidentifikasi masalah,
hal yang kedua kita bawa dalam sebuah studi kasus ya, yang kita kembangkan dalam bentuk diskusi musyawarah ya, muncullah di sini demokrasi. Dan yang ketiga di sini dikatakan setelah kita membuat sebuah studi kasus, barulah kita mencari sebuah solusi yang terbaik yang semuanya berkenaan. Solusi yang terbaik itu untuk semua pihak, bukan untuk jangan sentimen pribadi yang muncul, itu kan harus jadi yang keseluruhan dan diterima. Dan ini alhamdulillah kalau kita lakukan seperti yang tadi dengan mengurutkan sebuah peristiwa atau studi kasus tadi, identifikasi dengan tadi solusi yang terbaik, dengan diskusi dengan tim tadi kasus sudah mencari sebuah solusi yang terbaik, itulah jawaban yang terbaik. Dan ini di tempat akhir juga kalau sudah dengan diskusi tadi, kita buat sebuah fondasi untuk membuat sebuah keputusan itu dengan ya namanya diskusi. Itu Baik. Untuk kolaborasi juga saya lagi. pasti itu pasti. Selanjutnya Pak Haji, Siap. untuk hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus kiriman itu ini? Hal yang paling efektif itu ya mungkin singkat, jelas, padat, tetapi Pak Haji langsung bermuara kepada hasil akhir. Siap. Jadi kita mengambil sebuah itu bukanlah rapat dengan formal ya. Ya. Yang harus kita lakukan ini duduk bersama Pak. Duduk bersama, diskusi, ngobrol, transparansi, dan ini hal yang efektif ya. Saya tidak menyentuh teman-teman ini dengan formal, tapi dengan tadi dengan diskusi, duduk bersama, keterbukaan, transparansi, dan juga komunikasi yang intens. Ini satu hal yang terbaik ya. Ini menjadikan sebuah kolaborasi, dan terakhir kita mampu untuk melakukan apa namanya hal yang besar itu salah dan apa namanya tujuan yang mau. Jadi yang terpenting ini apa ya? Kalau terbaik mungkin dengan kita ngobrol sambil ngopi bareng itu Pak. Ya, ngopi bareng itu yang terbaik. Iya benar. Jadi tidak dengan formal dengan Hal yang kecil bisa berdampak besar Pak Haji. alhamdulillah. Sebuah obrolan itu ya. Nah, mungkin ada satu bukan pepatah ya istilahnya, seorang filosof dari barat, kalau pekerjaan tersebut dilakukan dengan benar ya, maka mendapatkan hasil yang maksimal. Waduh, ini Pak Humas lebih hebat filosofnya, ada seperti itu Pak Monggo. Kemudian Pak Haji, dalam pengambilan keputusan tentu Pak Haji pernah mendapatkan tantangan, rintangan dalam pengambilan keputusan di ranah etika. Kalau mungkin tidak ada keputusan yang tanpa resiko ya Pak Haji. Dan mungkin Pak Haji pernah berhadapan dengan pihak-pihak, terutama pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan yang Pak Haji buat. Nah, kira-kira trik Pak Haji menghadapi tantangan seperti ini atau pengalamannya seperti apa Pak Haji? Saya kira dalam pepatah juga tidak ada dari yang takut. Manusia adalah tempat-tempat ya salah Pak, tidak ada manusia yang benar 100% itu tidak ada. Tidak ada yang benar selalu benar atau malaikat. Kalau salah bahaya kayak setan kan begitu ya. Maka dari itu manusia pasti seperti yang tadi disampaikan oleh kita ya, kita memberikan satu pengertian dan pemahaman kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan. Ini hal yang kami lakukan. Pasti manusia tadi ya saya katakan tidak semuanya tidak sebenar-benar apapun tetap yang kita katakan salah, posisi salah. Dari itu berikan pengertian, ya bukan keputusan yang kita ambil merasa tidak puas sehingga mereka akan terlibat. Hal yang kedua berikan ya jangan sampai kita nyinyir ya,
yang terbaik adalah memberikan kritik kepada saya pribadi. Keputusan kemudian saya adalah sangat berkepentingan bersama ini yang masa depan kita. Dua hal yang harus kita pegang. Pertama kita ini bahwa manusia itu pasti ya tempatnya salah. Kalau kita salah kita berikan pengertian. Dan yang kedua memberikan buahnya. Kritikan yang membangun akan membawa hasil yang bagus. Tapi ingat jangan sampai nyinyir. Gila, luar biasa. Selanjutnya Pak Haji, Siap. ketika Pak Haji sudah menemukan kasus pengalaman Pak Haji, mungkin Pak Haji tertantang untuk menyelesaikannya. Pak Haji punya sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus kriminalitika tadi. Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat seketika atau memiliki jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa Bapak dalam menyelesaikan masalah ini? Apa misalnya dipanggil yang punya masalah itu, kemudian berdiskusi, bermusyawarah, atau langkah-langkah apa yang biasa Pak Haji tempuh dalam pengaturan jadwal penyelesaian masalah ini? Ada skala prioritas nggak Pak Haji? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kira dilema etika yang tadi yang sampaikan, kita kalau terjadwal, terstruktur, ya habis dulu lah. Itu ya. Kita tidak ada jalan, tetap berusaha menyelesaikan semua masalah. Nah itu. Jadi kalau terjadwal nanti kasus ini nanti kita selesaikan di minggu depan. Ya, selesai. Ada satu kasus langsung. Artinya tidak punya jalan tetap. Dan kita harus musyawarah kasus, berpikir jernih, berpikir matang karena pengambilan keputusan itu hal yang paripurna. Iya. Dan terakhir jelas kita sebagai manusia yang beragama menghormatkan diri kepada Yang Maha Kuasa untuk berdoa, Iya. sehingga memberikan satu keputusan yang kesimpulannya keputusan ini yang pertama disampaikan tidak ada jadwal khusus Iya. tapi secara langsung kita Supaya secepat mungkin selesai, Nah, tapi tidak terburu-buru. tidak terburu-buru dengan tidak terburu-buru itu dengan kita diskusi dengan kopi dengan teman-teman rekan dan kita berpikir jernih mengambil keputusan ini dan ya itu hal yang terakhir yang tidak bisa kita hindari dan harus kita laksanakan karena kita sebagai manusia beragama tentunya ya berdoa menghormatkan diri pada Yang Maha Kuasa sehingga keputusan yang benar-benar bijak dan keputusan yang benar-benar jernih dengan keputusan yang terbaik. Baik Pak Haji, kemudian selama ini adakah seseorang yang atau faktor-faktor yang membuat Pak Haji lebih mudah memberikan keputusan, bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang sifatnya kasus dilema etika? Ada nggak yang mempermudah atau faktor gitu kan? Ada yang membantu Pak Haji seperti apa? Ya, sebetulnya itu Pak ada dalam hati kita yang seperti Iya. itu ya. Ada dalam hati kita, hati saya sendiri ya. Iya. Ini tidak usah diungkapkan maksudnya. Tapi tetap kita selalu mengambil keputusan itu. Jadi walaupun kita diskusi dengan teman, kita tetap berupaya untuk menekan secara kita gimana masa kita disampaikan tetap dan tentunya apa kata Pak Rumas juga tahu lah siapa orang. Dan apa namanya orang yang saya selalu sampaikan ini seperti ini dan menjadi satu perkembangan matang kalau diskusi masalah tadi
Terus kami itu Pak Haji bisa percaya diri karena tim yang solid yang di belakangnya, karena fasilitas akademik yang mendukung segala kebijakan. betul. Untuk yang terakhir Haji, Siap. dari semua yang Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lematika. Hikmah apa, pengalaman apa yang Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan di Lematika tadi? Baik, Pak. Ini mungkin pertanyaan pertama ya. 28 kalau tidak salah ya. 8 ya. Nah, dari pembelajaran ya Gil ya, di mana keputusan di Lematika membuat saya selalu bersikap teman-teman, masukan, fleksibel, di mana menyelesaikan keputusan. Tetapi tetap keputusan itu ada di sediaan Pak Amin ya, menjadi seorang manajer tadi tetap masukan dari teman yang terbaik, kita saring dengan golok dan keputusan dari seorang manajer salah satu pendidikan, dan ini harus kita pertahankan. Tidak ada keputusan tanpa resiko pasti, dan resiko itu bisa diambil dari satu apa namanya ya, permasalahan yang besar kita kecil, permasalahan yang kecil kita ambil keputusan dilakukan. Yang berusaha jelas sekali bahwa keputusan tadi merupakan satu hubungan yang kebajikan, dan semoga bisa pribadi pribadi dengan keputusan di satuan pendidikan setidaknya dapat diterima oleh itu. Terima kasih Pak, itu tadi dokumennya. Baik Pak Haji, sepertinya wawancara kita dicukupkan sampai di sini. Aslinya ngobrol dengan Pak Haji itu sulit untuk diakhiri karena semakin lama semakin menarik dan semakin asik. Namun mungkin terkait bahwa juga ada jadwal kegiatan yang lain, maka saya cukupkan sampai di sini. Sebelum diakhiri, barangkali Bapak mau menyampaikan pesan buat saya secara pribadi, silakan bagaimana pesannya buat saya yang sedang menjalani CGM ini. Satu kata saya ucapkan selamat kepada Pak Bapak untuk di CGM ini, semoga sukses. Terima kasih Pak Haji, sehat-sehat Pak Haji, semoga Pak Haji sukses dan dilindungi dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.